banyak yang mengungkapkan juga aspirasi yang sama, dan saya sampaikan kepada semua terima kasih. Ini sebuah kehormatan dan izinkan kami untuk memikirkan ini sejenak, memikirkan. Dan ini kan sesungguhnya bukan sesuatu yang diputuskan oleh saya, karena bukan pribadi bisa mencalonkan. Yang bisa mencalonkan adalah partai, yang bisa mencalonkan adalah warga. Nah, saya akan dengar terima kasih atas kehormatan itu, kepercayaan itu, sambil kita lihat seperti apa perkembangannya nanti. Terakhir kali Nasdem mengatakan kan Pak Anies, Pak Surya sudah membuka omongan ini. Betul. Sampai hari ini apakah sudah ada pertemuan lanjutan dengan Pak Surya? Belum ada pertemuan, artinya pertemuan ada, tapi belum ada pembicaraan lebih jauh. Memang sudah diungkapkan, makanya kita lihat kan untuk itu diperlukan beberapa ya, tidak bisa hanya satu. Jadi kita tunggu, toh masih pendaftaran kapan? Agustus. Sekarang bulan Mei. Pendaftaran Agustus, sekarang bulan Mei. Jadi masih ada waktu, bukan? Oh, saya tidak berencana daftaran. Ini kan bukan, makanya saya katakan tadi, ini bukan soal mendaftar. Saya sekarang sedang memikirkan apa area kontribusi yang bisa saya lakukan. Dan kita mempertimbangkan semua, termasuk apa yang diungkapkan oleh teman-teman. Karena saya mendengar juga teman-teman di RT RW mengungkapkan, kemudian ada juga warga yang saya ceritakan tadi. Tapi kita tunggu. Saya merasa lebih baik kita menunggu sebentar, memastikan bahwa pilkada besok juga itu berlangsung dengan jujur, adil, bebas intervensi. Pak Anies, jadi berarti artinya jika nanti kemudian masuk nih pinangan dari partai-partai dan terlepas dari apakah itu Nasdem atau partai lain, Pak Anies secara pribadi artinya siap gitu? Saya masih, saat ini saya belum memutuskan. Jadi saya masih menunggu. Banyak yang berspekulasi, tapi saya tidak mau spekulasi dulu sekarang. Lebih baik tunggu dulu sampai betul-betul saya sendiri dengan keluarga, dengan teman-teman semua, dengan senior-senior mendiskusikan, terus baru nanti kita putuskan langkahnya. Tapi Pak, kemarin PDIP juga sudah bilang mau buka pintu nih untuk Bapak maju. Bapak sudah ada komunikasi sebelumnya nggak sih Pak dengan PDIP atau menanggapi ini gimana Pak? Baru kemarin malam banget Pak. Apa katanya? PDIP membuka pintu untuk Anies untuk maju ke Pilgub DKI Jakarta gitu Pak. Ya, saya terima kasih sekali pada teman-teman di PDIP yang membuka itu di dalam rakerdanya ya, dalam rakerdanya. Saya sangat apresiasi, dan buat kami keterbukaan lintas kelompok, lintas partai itu menandakan bahwa kita sama-sama peduli tentang masa depan Jakarta, sama-sama peduli tentang masa depan Indonesia. Ada komunikasi dulu sama PDIP Pak? Udah ada komunikasi sebelumnya sama PDIP Pak soal ini Pak? Sebenarnya kalau komunikasi itu saya komunikasi dengan semua. Tapi soal Pilgub belum Pak? Belum ada khusus. Pak, menyambung dari sini udah siap DKI Jakarta, versi survei Indonesia Pak Anies menduduki 29% di bawah Ridwan Kamil. Tanggapannya mungkin Pak? Belum ada tanggapan. Pak, menyambung soal PDIP Pak, siap nggak kalau duet sama Pak Ahok Pak? Siap nggak kalau duet? Oh, mutusin maju aja belum tahu. Kalau pendaftaran independen kan? Grassroots yang memunculkan nama Pak Anies sama Pak Ahok untuk kawin di Jakarta, di Pilkada Jakarta. Untuk apa? Pilkada Jakarta untuk berdua sama Pak. Belum. Menurut saya itu fase kedua. Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil, itu pertama. Kalau iya, maka bersama dengan siapa koalisinya dan lain-lain. Itu fase kedua. Sekarang kita lagi memikirkan dulu nih. Fase pertama mungkin bisa diperjelas Pak Anies. Fase pertama dulu nih Pak, karena kayak DPW Nasdem misalnya ketuanya sudah menyampaikan, ibaratnya sudah melamar Pak Anies dan tinggal menunggu jawaban dari Pak Anies sendiri. Ya, makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Proses
pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftarannya, yang harus dipikirkan juga kira-kira pilkada besok jujur, adil, bebas tidak ya? Pendaftaran independen kan besok sampai tanggal 12 Mei. Berarti kalau misalnya Bapak masih menunggu undangan gitu Pak, berarti nggak mungkin maju independen berarti ya Pak? Kan pendaftarannya 8 sampai 12. Oh ya, saya malah baru tahu jadwal. Iya. Mulai besok. 8 sampai 12. Gimana tuh Pak? Jadi tetap mungkin nggak kemungkinan maju independen itu? Nah, kita menunggu aja nanti. Menunggu aja. Pak Anies, ini soal minta tanggapan sekali terakhir Pak. Pak Ganjar mengatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan, itu Pak Anies sendiri gimana Pak sikapnya dari Pak Anies? Saya kan sudah sampaikan dulu bahwa saya tidak akan mendahului soal bergabung dan tidak, karena dari mana kita tahu, tapi bahwa saya ini bukan berada di dalam partai politik. Kalau Pak Ganjar kan memang berada di partai politik, nanti garis partainya apa? Kalau saya warga negara, dan saya selalu mengatakan saya tetap berada di dalam jalur perubahan. Karena kalau bilang saya mau ikut, diundang aja tidak, mau bilang tidak, diundang aja belum, jawabnya apa? Betul nggak? Siapa yang mau ngajak? Jadi kalau saya bilang saya nggak mau ikut, memang diajak. Terus dia bilang nggak mau ikut, memang kapan ngajaknya? Enggak kan? Nah, jadi saya katakan, tapi pakemnya nih, yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Itu pakem itu saya katakan dari dulu. Jadi saya merasa pakem itu baiknya dihormati, dan saya berencana menghormati pakem itu. Pak Anies Pak, ada rencana nggak sih Pak untuk bertemu dengan Pak Prabowo, mungkin ngobrolin soal kebangsaan yang sempat dulu Pak Anies bilang gitu? Pokoknya sekarang sih saya konsentrasi untuk menata langkah-langkah ke depan. Itu aja. Cukup ya? Tanggapan Pak Anies soal orang toksik jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo Gibran gimana Pak? Dari Pak Nggak perlu ditanggapi. nggak perlu ditanggapi. Ya, saya rasa begini ya. Pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda, tapi satu hal, hormati perbedaan itu. Orang toksik yang Ya, dimaksud hormati. Jadi saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan. Karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk. Apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni. Belum tentu. Justru disitulah penghargaan pada prinsip demokrasi. Dan itu yang kami khawatirkan. Makin hari, pelan-pelan, makin luntur. Bila Anda sepaham dengan saya, maka Anda benar. Dan Anda sehat. Tapi bila Anda tidak sepaham dengan saya, maka Anda adalah tidak benar, Anda tidak sehat. Ini cara pandang yang bisa mengganggu demokrasi. Jadi saya cenderung untuk jangan menggunakan istilah-istilah yang bisa merusak perbedaan itu. Ini sehat kok. Apa sih sehat itu? Ketika ada sebuah rencana dapat kritik. Itu sehat sekali. Sehingga apa? Sehingga yang punya rencana itu harus memberikan penjelasan lebih dalam, argumen lebih luas. Itu baik untuk seluruh masyarakat, termasuk bagi yang merencanakan kebijakan. Cuman kadang-kadang yang berada di dalam pengambilan kebijakan itu belum tentu punya kesabaran untuk mau menjelaskan dengan lengkap. Ya. Mau minta tanggapan dari Bapak mengenai rencana Pak Prabowo yang akan menambah 4 jumlah menteri yang tadinya 36 jadi 40 kementerian. Apakah itu salah satu bentuk untuk cara untuk mengatasi koalisi yang mulai bertambah ke arah pemerintahan itu Pak? Satu, semua diatur dengan undang-undang. Selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak ada larangan. Yang kedua, kewenangan
menurut konstitusi sudah diberikan kepada presiden terpilih. Maka presiden terpilih memiliki hak prerogatif selama dia berada di dalam koridor undang-undang. Jadi saya tidak mau terlibat di dalam assessment, oh ini baik, ini buruk. Itu adalah hak presiden terpilih selama itu sesuai dengan aturan undang-undang. Ya. Terima kasih Pak. Cukup.